Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait konseling kelompok sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah konseling kelompok. Yang pertama, kita melihat dari kategori kasus dalam konseling kelompok yang meliputi crisis centered, problem centered, dan growth centered. Nah, dalam konteks konseling kelompok, ini memiliki perbedaan masing-masing. Yang pertama, crisis centered merupakan konseling kelompok yang dibentuk untuk menangani permasalahan yang bersifat urgent atau permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan saat ini juga. Nah, kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah yang baru atau masalah yang serius bagi konseling. Nah, dalam konseling ini terdiri dari 4 sampai 6 individu. Sebagai contoh adalah permasalahan dari krisis centernya adalah trauma akibat bullying serta permasalahan yang lainnya. Kemudian problem centered merupakan konseling kelompok yang dibentuk untuk menangani permasalahan konseling yang bersifat umum atau tidak urgent. Nah, jadi dalam problem centered ini permasalahan yang diselesaikan itu tidak sangat urgent untuk diselesaikan. Sebagai contohnya adalah permasalahan yang seperti ditemui sekolah, masalah pribadi, masalah sosial, karir, dan juga akademis. Nah, selanjutnya adalah growth centered, merupakan konseling kelompok yang dibentuk untuk meningkatkan tahap perkembangan dari konselor. Nah, dalam proses ini, konselor akan mengimplementasikan program bimbingan yang berbasis pada tahap perkembangan individu. Nah, fokus dari growth center ini adalah tahap perkembangan atau perkembangan pribadi ini sendiri, dan konseling ini juga diberikan kalau dalam sekolah itu tidak hanya untuk siswa yang memiliki masalah, tapi untuk semua siswa, agar semua siswa itu memiliki paham terhadap tugas dan perkembangannya sendiri. Nah, dalam konseling kelompok itu memiliki tahapan konseling kelompok yang terdiri 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap awal atau tahap pembentukan. Nah, dalam tahap pembentukan ini seorang konselor sudah menentukan jumlah anggota, tujuan dari konseling kelompok itu, kemudian melakukan pertemuan pertama itu sendiri. Nah, dalam pertemuan ini pemimpin kelompok atau konselor itu sendiri menyampaikan kepada konseling bahwa kita memiliki tujuan ini. Nah, selain itu kita harus membentuk kesepakatan bersama dan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh konselor itu sendiri. Nah, dalam tahap awal ini kita juga menentukan konsekuensi yang atas kesepakatan yang kita sepakati bersama konselor yang lainnya. Hingga kedepannya itu dapat membantu kita sebagai satu kelompok yang utuh, sebagai suatu kelompok yang memiliki tujuan bersama. Kemudian setelah tahap awal ada tahap permulaan. Ini dalam tahap permulaan ini struktur kelompok sudah terbentuk, kemudian kita menegaskan kembali kita memiliki tujuan, kita memiliki harapan-harapan yang ingin dicapai, serta hal-hal yang menjadi rahasia dalam kelompok itu. Kemudian ada tahap peralihan atau transisi. Diharapkan dalam tahap ini masalah yang dihadapi konselor itu dirumuskan dan diketahui apa penyebab masalah yang dihadapi konselor itu. Maka keterbukaan konselor itu menceritakan itu sangat diperlukan dalam tahap transisi ini, agar kita tahu apa yang sebenarnya yang dihadapi oleh konselor ini sendiri. Misalnya masalahnya adalah kecanduan alkohol. Nah, tentu penyebab dari mereka
mengkonsumsi alkohol itu bermasalah, ada misalkan depresi, ada karena masalah dan sebagainya. Kemudian tahap kegiatan atau tindakan. Nah, dalam tahap ini kita menyusun suatu tindakan dengan pendekatan-pendekatan yang setelah pendekatan-pendekatan seperti realitas, behavior, RBT dan sebagainya. Jadi di dalam setelah mengetahui penyebab masalah dari apa yang disampaikan konseling, sebagai pemimpin kita menentukan apa yang perlu kita lakukan atau tindakan yang treatment untuk konseli kita ini sendiri. Nah, dapat melalui kegiatan bersama maupun kegiatan individu. Kemudian pada tahap akhir, nah pada tahap ini setiap anggota kelompok itu memberikan umpan balik atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti memberikan evaluasi dan umpan balik untuk sesama anggota kelompok. Dan pada tahap ini dilakukan tindak lanjut dan evaluasi agar sejauh mana tujuan konseling kelompok itu tercapai serta kendala-kendala yang dihadapi. Nah, maka setiap di tahap akhir pemimpin kelompok memberikan tindak lanjut untuk dilakukan pada konseling berikutnya. Nah, pada konseling kelompok ini, seorang konselor harus memiliki karakter kepribadian yang harus dimilikinya untuk memimpin kelompok ini, yang meliputi yang pertama, mampu mengelola kelompok dengan baik dari tahap pembentukan sampai tahap akhir. Kemudian mampu memahami setiap kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok sehingga dapat tepat menanggapi setiap permasalahan yang disampaikan oleh konselor. Kemudian dapat membuat pertemuan itu seefektif mungkin. Kemudian memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mampu menyimpulkan serta menafsirkan ungkapan setiap anggota kelompok dengan tepat. Yang terakhir, mampu menyusun dan mengevaluasi proses konseling kelompok itu sendiri. Maka seorang konselor juga harus menguasai beberapa pendekatan dalam konseling kelompok itu untuk membantu konseli. Nah, pendekatan ini sendiri meliputi pendekatan realitas, behavior, DIA, RABT sendiri. Nah, yang pertama adalah pendekatan realitas. Inti dari konseling realitas ini adalah bahwa kita bertanggung jawab untuk apa yang kita pilih dan apa yang akan kita lakukan. Karena semua masalah itu berasal dari kondisi kita yang sekarang ini dan tidak berfokus pada masa yang lampau. Nah, konseling realitas ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap orang itu berupaya untuk mendapatkan kontrol hidupnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, konseling realitas ini aktif, direktif, terstruktur, berfokus pada tindakan, melakukan dan membuat perencanaan yang akan dilakukan. Nah, sikap, perasaan dan wawasan dan motivasi bawah sadar itu tidak ditekankan dalam konseling realitas ini. Maka konseling realitas ini upaya membantu konseling memecahkan masalah dan menghadapi tuntutan realitas dengan membuat pilihan-pilihan yang lebih efektif. Maka dalam konseling realitas ini mengenal WDEP. W adalah want and needs, keinginan dan kebutuhan. Kemudian D-nya adalah direction and doing, arah dan tindakan. E-nya adalah self-evaluation dan P-nya adalah planning. Contohnya adalah kasus membolos untuk anak-anak sekolah. Ini bisa membuat perencanaan melalui analisis WDEP ini. Bagaimana kedepannya dia tidak membolos lagi. Nah, kemudian adalah pendekatan behavior. Pendekatan behavior ini menjadi salah satu pendekatan yang masih digunakan sampai sekarang. Hal ini terlihat dari penggunaan hukuman dan juga hadiah. Nah, bagaimana melalui hukuman hadiah ini perubahan pikiran, perasaan dan perilaku.
Behavior ini berbeda dengan pendekatan lainnya. Tandanya yakni fokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Kemudian kecemasan itu menentukan perlakuan yang diberikan pada konseli. Dan prosedur perlakuan itu sesuai dengan masalah konseli. Dan kita dapat memprediksi hasil dari konseling yang dilaksanakan. Nah, kemudian REBT, Rational Emotional Belief Therapy. Dalam konseling ini sesuai dengan R rasional, itu membantu konseli meluruskan pikiran yang irasional menjadi pikiran yang lebih rasional, logis, bisa diterima. Kita memperbaiki persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan konseli yang irasional yang membuatnya tidak bahagia, sehingga pandangan kedepannya menjadi logis dan rasional. Dan itu tujuan dari REBT adalah menghilangkan gangguan emosional seperti rasa benci, rasa sakit, rasa dendam, rasa sangat bersalah, rasa iri, rasa cemas yang berlebihan, rasa marah, dan dendam. Nah, maka dalam konseling ini istilah formula ABC, dan kemudian dilengkapi oleh Ellis dengan teorinya menjadi ABCDE atau antecedent, event, belief, emotional, consequence, dan disputing serta efek. Ini dari REBT. Kemudian DI dan IA. DI, pendekatan DI ini adalah konseling yang bertujuan membantu konseli untuk memilih pilihan di luar karir, atau itu pilihan yang membuat dia, membingungkan dia untuk suatu pilihan. Contohnya seperti apa? Contoh kasusnya adalah saat seorang konseli kebingungan memilih bertahan dengan pacarnya atau pisah dengan pacarnya, kemudian melanjutkan dengan pasangan dengan orang lain. Nah, itu dia harus membuat suatu pilihan yang tentu mungkin berat bagi dia sendiri. Ini adalah membuat suatu pilihan. Kemudian IA, ini konseling yang bertujuan untuk membantu konseli menyesuaikan dirinya. Nah, contohnya adalah contoh anak-anak asrama yang baru masuk sekolah dan tinggal di asrama, dia harus menyesuaikan dirinya. Kemudian dia mengalami suatu permasalahan, tidak bisa lepas atau dari lingkungan sebelumnya, sehingga kesulitan beradaptasi di lingkungan baru, dan ini harus dibantu lewat salah satunya pendekatan IA ini sendiri. Nah, demikian penjelasan dari beberapa hal terkait konseling kelompok. Semoga hal ini dapat membantu dalam pemahaman secara lebih umum atau lebih utuh dalam konseling kelompok, sehingga kedepannya dapat membantu individu-individu yang dikumpulkan dalam konseling kelompok. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada hal-hal yang saya sampaikan yang salah atau di luar pengetahuan saya. Saya ucapkan terima kasih.